Salam petir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P-Network dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Ini jeder-jedernya luar biasa. Mas Pre, ini to the point aja ya. Saya melihat di grup-grup khususnya WA ya, khususnya di Sumatera Utara ini, dengar-dengarnya ada vendor ya, dari mana? Dari mobil Pajero katanya, mau coba bekerja sama. Kemudian ada rencana mengundang anak-anak komunitas dari P-Network ini untuk hadir. Apa benar berita itu? Iya, jadi kita juga sudah melihat kemarin, Mbak, itu di Sukabumi ya. Sukabumi juga ada vendor yang mereka bekerja sama juga dengan Mitsubishi, kan gitu. Nah, mungkin kan karena memang kita ini sudah lihat di luaran sana ya, itu juga dengan harga yang sangat ya terjangkau lah kalau kita memiliki koinnya. Itu mobil hanya sekian file dan lain sebagainya, itu mobil mewah dan mobil sport gitu ya. Nah, mungkin mereka cari ini namanya, Bah, cari peluang juga ini. Kan gitu. Kalau nggak hari ini ku ambil, nanti bahaya keburu juga. Yang lain. Keburu yang lain, kan gitu. Karena kalau ini benar-benar terjadi, kan gitu, benar-benar terjadi seperti di Cina, Vietnam dan lain sebagainya, kita ketinggalan. Nah, makanya ada kabar ini Medan ya, itu akan melakukan diskusi lah dengan pihak Mitsubishi di wilayah Medan, ya kan? Gimana sih sebenarnya? Mereka juga ingin tahu gimana sebenarnya prospek dari P-Network ini gitu. Nah, kalau memang mereka sudah melihat, mungkin kan berteman ya kan, ditengok prospeknya di luar negeri seperti ini, kayaknya ya itu tadi, saya harus kuasai Medan. Nah, mungkin seperti itu. Kalau yang saya lihat ya, mungkin karena ada kehebohan ya. Heboh di mana-mana, kemudian banyak orang-orang membicarakan tentang P-Network, kemudian orang mulai berbicara berapa harga satu koin Pi, sehingga satu-satu mungkin ada yang mendengar tapi belum berani muncul, tapi dari pihak Mitsubishi sudah berani muncul. Benar. Kapan pertemuannya kira-kira? Dalam minggu ini. Dalam minggu ini pertemuannya? Iya, dalam minggu ini. Jadi kayaknya nggak perlu waktu lama lagi, karena memang beberapa vendor juga, walaupun mereka hanya melihat-lihat, kan biasa di Indonesia ini melihat-lihat dulu. Gitu. Kalau misalnya cocok, eksekusi. Kalau nggak cocok, tinggal. Mungkin seperti itu kan gitu. Tetapi saya yakin kalau terjadi di Cina, pasti akan terjadi di Indonesia. Kalau terjadi di Vietnam, pasti akan terjadi di Indonesia. Kalau sudah mulai terjadi pergerakan, berarti negara lain pun ikut bergerak. Benar. Semua ini. Dan hari ini kita melihat bahwa banyak teman-teman ya, contohlah ada yang paham. Kita yang menambang saja itu belum tentu paham dengan P-Network. Apalagi yang tidak pernah menambang. Atau memang pasukan-pasukan ya yang sentimen, kan gitu. Nah, Nicholas sudah mengatakan bahwa P2D yang lalu, dia mengatakan di akhir video, bahkan sistem ini akan menunggu dengan SDK. SDK. Jadi ada sebuah software yang nanti itu semua transaksi itu akan masuk ke dalam rangkuman itu. Nah, itu memang diperlukan oleh setiap bisnis sebenarnya, kan gitu. Nah, kalau ini belum selesai, ya kan, ini akan menghambat pertukaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kan begini, Bang, kita ini berapa pioner, kan gitu. Nah, yang migrasi baru berapa orang? Baru 2 juta orang. Kalau hari ini Abah sudah beli Pajero, kan kasihan yang belum KIC. Jadi makanya adanya keterlambatan informasi ya, bukan keterlambatan P-Network-nya sendiri. Masalahnya core team tidak ingin meninggalkan orang yang lebih banyak itu. Benar. Banyak orang yang belum paham, banyak orang yang belum ngerti, banyak orang yang belum KYC dan lain sebagainya. Jadi bayangkan ya, Cina juga kewalahan masalah KYC sekarang. Karena tadi kan 50% pengguna P-Network itu ada di Cina. Mereka lagi berlomba-lomba rame-rame untuk segera KYC, tapi kemampuan alatnya terbatas. Sehingga kenapa ini nggak bisa berjalan cepat seperti yang diharapkan semua orang, kepingin cepat cair, kepingin cepat barter dan lain sebagainya. Salah satu hambatannya adalah rekan-rekan kita di Cina masih ada keterlambatan untuk KYC. Itu dia masalahnya. Benar. Jadi kalau misalnya nanti kecewa, ini lebih parah. Core team lebih rugi, kan gitu. Karena memang harus semua KYC. Karena yang belum KYC ini kan juga masih banyak koin-koinnya. Kalau saya berpikir ya, core team terlalu berhati-hati dalam bertindak. Karena kalau kita lihat core team, dia ingin berjalan sempurna, sehingga P-Network nanti dia bisa lebih bertahan lama. Karena diharapkan uang masa depan
transaksi perekonomian di masa depan tuh adanya di Pay Network, barter pertukaran barang. Benar. Kalau saya menyatakan secara pribadi, ini pribadi ya, kalau saya salah saya minta maaf. Ini kita mengulang peristiwa lama ini. Iya. Di zaman Rasulullah dulu kurma ditukar sama apa? Iya, benar. Kemudian yang ini dibarter sama apa? Sekarang benar. terjadi lagi. Iya. Maka itulah cara yang paling sempurna barter to barter itu, peer to peer tadi. Benar, Pak. Nah, gimana lah perkembangan ke depan nanti yang kita harapkan, terutama kita berbicara di Sumatera Utara ini lah dengan Mas Pri. Iya. Apa yang Mas Pri bayangkan untuk Pay Network ke depan di Sumatera Utara ini? Iya, jadi di Sumatera Utara juga menunggulah, Pak ya. Artinya ini, kalau kan supply itu udah jelas ditetapkan. Kalau misalnya semua tidak KYC, supply-nya kan nggak cukup. Betul. Itu pertama. Kedua, kalau misalnya ada yang tidak KYC, ya pasti dia akan merajuk dan sebagainya. Makanya Kortim menunggu juga semuanya harus selesai, ya kan? Kemudian supply-nya juga cukup, ya kan? Baru SDK-nya berjalan lancar, baru akan ada peer to peer dan kemudian pertukaran produk dan jasa. Kalau gitu. Mas Pri menyatakan semuanya harus sukses berhasil di dalam KYC, kalau saya berpikir mungkin ada standar persentasinya. Iya. Kalau 3/4 melaksanakan berhasil KYC 30%, yang lain mungkin bisa menyusul. Jadi yang sudah standar 3/4 ini sudah bisa launching dan sudah bisa barter. Iya, Tapi kalau iya. menunggu 100% kita nggak bisa bilang. Ada yang handphonenya rusak, ada yang aplikasinya, ada mungkin data palsu dan lain sebagainya. Iya. Bahkan ada satu lagi yang saya lihat, Kortim ya dia wanti-wanti masalah robot. Benar. Ternyata maaf ini saya lihat sepertinya ya negara mana nggak tahu pasti, macam-macamnya ke Cina arahnya. Dia buat boneka yang Iya. persis seperti manusia, bisa ngangguk, bisa tegak, bisa berkedip. Ya, untuk KYC kan? Ada nggak kira-kira dapat info itu? Ya, kita dapat. Nah, makanya sebenarnya validator itu membantu supaya ini benar-benar manusia atau robot. Nah, kalau kita yang manusia yang mendeteksi itu, oh ini adalah manusia, Kortim percaya. Iya. Nah, tapi kalau Kortim mana mungkin satu-satu dia memvalidasi, Oke. pasti dia pakai mesin juga. Iya. Makanya dia bisa tidak terdeteksi robot atau manusia, Iya. kan gitu. Makanya validasinya itu diarahkan kepada validator-validator yang sudah lulus KYC. Kan Jadi gitu, Pak. teman-teman validator lah yang akhirnya nanti menyeleksi dia orang atau robot. Iya. Tetapi benar. kalau nanti validator menyatakan iya orang karena dia ragu-ragu, Iya. dia bilang orang berarti lulus. Iya. Nah, itulah hebatnya negara-negara luar tuh. Benar. Bisa dia ciptakan karena dia nambang pakai mesin saya lihat. Iya, pastinya Nah, seperti jadi itu. luar biasa, tapi nggak tahu juga ya validator ini kan orang-orang yang pintar juga. Iya. Dia akan mengecek nanti identitas dan lain sebagainya. Berarti kalau satu pioner tidak bisa double dia punya akunnya. Iya, Satu iya, pioner harus satu. Benar. Nah, jadi Pak, untuk Medan ya, kita tadi cerita Medan. Nah, komunitas di Medan ini banyak, ya kan? Tetapi, ya tadi itu ada juga yang sudah nambang nggak mau tahu, Iya. Mazda kan. Jadi orang-orang yang mau tahu nanti ini akan berhasil. Iya. Begitu dia berhasil tukar ini, maka orang yang pernah dekat dengan dia atau yang pernah ditawari bisnis itu akan kembali. Betul. Ya, kan tuh, Tapi Raka. terlambat. Terlambat. Walaupun masih bisa nanti menyesuaikan di belakangan hari, tetapi karena begini, dia tidak ikut komunitas, kemudian dia cari-cari tahu tentang KYC, Iya. terus dia ikut KYC, terakhir nanti dia tahu nggak cara transfer itu? Bisa jadi dari nol, Mbak. Bisa nol jadi lagi. dari nol lagi. Kan gitu. Karena apa? Orang yang tidak mencintai sesuatu yang dia buat, itu akan lupa. Pasti lupa. Sama ketika kita buat channel YouTube, begitu mau pindah handphone, apalah passwordnya. Betul, satu. Terakhir hilang, kan gitu kan? Nah, kalau saya nggak ke situ pula berpikirnya ya, mungkin dia malu-malu ya, dia sudah KYC sendiri, orang sudah transfer, orang sudah barter, dia belum transfer ke Iya. dompet walletnya, berapa uang yang harus bisa digunakannya, Iya, berapa bisa. wallet yang harus bisa dimanfaatkannya. Ya, itu Dia tak paham itu. bisa terjadi, Pak. Habis KYC dia nunggu Iya. terus. Ini ada apa ya pengalaman semalam ini, Pak. Ini semalam. Jadi ada teman datang ke rumah, kemudian dia belum buat kontributor keamanan. Cuman saya yang dibuatnya kontributor keamanan. Iya. Jadi saya cek nama-nama yang ada di nomor handphone dia, ternyata ada. Iya. Nama teman-temannya. Loh, ini teman saya. Loh, ini teman saya loh. Kok mereka nambang? Padahal teman saya itu koinnya sudah 800. Banyak. Tapi dia kontributornya masih satu. Oh. Kontributor keamanan. Jadi saya cek, saya klik, diteleponnya lah kawannya. Kan gitu. Namanya si Jackie. Ya, ente apa?
nambang juga, nambang, tapi nggak aktif nih. Loh, kok nggak aktif sayang, begini-begini, prospeknya begini-begini. Ternyata setelah dicek dia KYC. Sudah KYC, tapi dia Belum, tahu. belum KYC. Ah. Tapi aku nggak pernah. Undangan sudah ada. Iya, aku nggak pernah aku klik-klik. Coba klik sekarang. Loh, kok kayak gini? Oh, itu dapat KYC katanya. Oh. Nah, banyak yang seperti itu, Bang. Karena orangnya apatis lah ya. Iya. Apatisnya nggak tahu. Dan dia anehnya, dia nambang sudah hampir 7 bulan. Dia baru dapat 31 koin. Ya ampun kecilnya. karena nggak diurusi. Oh, nggak diaktifkan. Iya. Oh, jadi seperti kalau itu. nggak diklik itu akan Nggak bertambah. jalan, Bang, kan gitu. Mungkin tak berapa bulan aja dia ngeklik ya kan. Dapatnya cuma segitu. Kan rugi kan gitu kan. Memang saya apa yang disampaikan Mas Puri itu ada benarnya ya. Mas Puri mengatakan tenang, sabar aja dulu. Nanti orang-orang referral yang di bawah selama ini tidak open. Iya. Nah, dilihat ya teman-teman yang sudah KYC dan Iya. mulai berhasil ada tanda-tanda, Iya. mereka akan klik lagi, mereka akan bangkit. Benar. Ya, jadi kita bersabar aja ya. Iya, pasti. Ya. Demikian sahabat petir dimanapun berada, terima kasih sudah mengikuti channel ini. Salam petir, Jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.